Gagasan koordinasi satu pintu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ditawarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bagi Kang Emil, demikian ia disapa, pandemi COVID-19 ini menjadi testing bagi para pemimpin. Ada yang bisa cepat mencari solusi dan ada juga yang patah. Emil pun menjalankan 5 jurus dalam menghadapi COVID-19, yaitu proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. Dalam webinar nasional kedua Taruna Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Yang terhormat Pak Sekjen DPP Perjuangan, Mas Hasto. Kita sebagai saya partai tentunya akan selalu loyal dengan garis partai. Bergerak di webinar ini yang kedua, Pak Sekjen. Percepatan jaring pengaman sosial dari berbagai aspek. Untuk itu dengan rendah hati kami mohon waktunya Pak Sekjen untuk memberikan arahan waktu dan tempat. Kami persilakan. Diskusi yang diselenggarakan pada malam hari ini sangatlah menarik. Tema jaring pengaman sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 merupakan tema yang sangat relevan. Pancasila mengajarkan kepada kita semangat pembebasan, semangat keberpihakan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ridwan Kamil, Gubernur muda dari Jawa Barat yang juga visioner. Kami percaya Pak Ridwan Kamil juga akan memberikan suatu hal yang berguna sebagai best practices bagi kader-kader PDI Perjuangan, kader Taruna Merah Putih, bagaimana kekuasaan itu berpihak dan bagaimana kepala daerah itu terus melakukan totalitas kerja untuk kehidupan rakyat, khususnya wong cilik itu. Selamat berdiskusi, merdeka. Sekarang kita akan memberikan pertanyaan kepada Kang Emil yang akan ditanyakan oleh Ivon Kurniawan dari Tangerang Selatan. Silakan. Saya ada 2 pertanyaan Kang Emil terkait penyaluran bantuan sosial di Jawa Barat. Yang pertama, itu mengenai berapa sih tingkat akurasi penyampaian bantuan sosial di Jawa Barat. Kan kita tahu ada bantuan sosial itu ada dari pusat, ada dari provinsi, dan juga ada dari kabupaten dan kota. Nah, bagaimana teknisnya di lapangan supaya tidak tumpang tindih nih datanya? Itu yang pertama. Dan yang kedua itu, apakah ada gebrakan-gebrakan, terobosan yang bisa dilakukan di Jawa Barat, yang bisa dicontoh juga di daerah lain terkait penyaluran bantuan sosial ini? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, langsung yang kedua, Bung Rolas. Kang Emil, kalau kita lihat sekarang fenomena COVID ini, banyak sekali terobosan-terobosan yang luar biasa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Pertanyaan kami adalah, selama ini berapa persen serapan anggaran yang sudah dicapai pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi COVID-19, khususnya untuk anggaran bantuan sosial. Kedua, bagaimana terkait pemulihan sektor kesehatan di Jawa Barat, Kang? Pemberlakuan sanksi. Kan di Jakarta juga sekarang ada sanksi nih, kalau nggak pakai masker kayak saya ini, ada kena sanksinya. Di Jawa Barat sendiri, bagaimana, Kang, keberadaan sanksi tersebut? Terima kasih, Kang. Itu dari kami, Kang. Nah, Jawa Barat kalau ditanya tadi ya, ada Bang Rolas dan sebagainya, apa yang kami lakukan? Kami setia, disiplin dengan 5 prinsip. Prinsip pertama, kami harus selalu proaktif. Ada kalanya kami berkoordinasi, ada kalanya harus mengambil keputusan cepat. Yang kedua, nah ini, kami ingin selalu transparan. Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang apa adanya. Yang ketiga ilmiah, yang keempat inovatif, menggerakkan seluruh industri, yang kelimanya kolaboratif termasuk dengan kawan-kawan dari Taruna Merah Putih. Apa yang kami lakukan? Ya, salah satunya adalah tadi ini refocusing dana kita, Bang Rolas ya, ada total 11,8 triliun yang sebagian buat beli alat COVID, sebagian buat bansos ya. Yang saya tahu kalau bansos ini sudah 50%, kurang lebih seperti itu, karena kita memberikan bansos kan 4 kali, baru beres 2 kali. Nah, Jawa Barat memilih bantuannya itu kombinasi sembako dan tunai. Ini adalah contoh bagaimana kita mendengar kepada rakyat, dan rakyat menjawab bahwa
yang kami butuhkan ya sembakonya ya uangnya juga. Maka uangnya 500 ribunya dibagi dua, 350 ribu berupa barang sembako, 150 ribunya tunai. Jadi kesimpulannya buat Mbak Yvonne ya, akurasi kami sangat akurat buat pelaporan karena PT Pos ini kami pilih karena PT Pos kalau dia ngasih bantuan Bang Ara ke rakyat, dia itu ada apps-nya. Oh, Ibu udah nerima. Ini fotonya, ini saya tulis. Nah, data penerima itu langsung masuk ke kami real time. Nah, ini datang dari PT Pos Mbak Yvonne ya. Bisa dilihat rumitnya juta-juta barang, tapi urutan-urutannya bisa kita tracking setiap hari. Nah, terakhir saya kira tantangan kami Bang Ara di Jawa Barat itu adalah banyaknya kunjungan warga Indonesia dari luar Jawa Barat. Jadi kami akan menegakkan disiplin, makanya tanggal 27 kita akan mengenakan sanksi 100.000 sampai 150.000. Ketegasan bagi kami adalah awal dari keselamatan. Tapi yang terpenting, tolong berbaik sangka bahwa kami ingin pandemi secepatnya beres, kami ingin transparan, sana-sini ada kekurangan, oleh karena itu mari dukung dengan masukan-masukan dari masyarakat. Tolong Taruna Merah Putih kalau ada ide, kasih kabar aja, saya ambil keputusan kalau ide itu ternyata aplikabel. Atur nuhun, saya kira itu saya kembalikan ke Bang Ara, silakan. Ya, atur nuhun Kang Emil, nu bagernya. Jadi semoga sehat, karena Kang Emil ini berani sekali turun ke bawah, ke lapangan. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana bukan saja terobosan di bidang kesehatan menghadapi COVID, ya tadi sudah dijelaskan soal PCR, soal APD dan sebagainya, ya menggunakan teknologi, tapi juga di bidang sosial. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang setia, dan tak kenal putus asa.